Puji Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya hambanya Mazmur Marbun di Mazmur Marbun Channel. Saat ini saya mau menyampaikan sedikit refleksi atau renungan tentang peristiwa yang sedang terjadi antara Israel dan Palestina, tentunya lewat Hamas. Ini menimbulkan banyak sentimen-sentimen politik, dan termasuk lewat sentimen ini telah menimbulkan korban seperti yang baru terjadi di Bengkulu. Saudari MS dipecat dari sekolah karena dia mengunggah video di Facebook mengutuk Palestina. Meskipun sudah dihapus, tapi dia tetap dituntut dan dia sudah minta maaf. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena faktor-faktor sentimen tersebut. Harusnya yang menuntut dia, yang menuntut CMS ini adalah orang Palestina, karena mereka yang dikutuk, ya mereka harusnya merasa dirugikan. Ya mereka yang melakukan somasi tuntutan kepada saudari MS ini. Tetapi di lapangan kan berbeda. Ada orang-orang yang sepertinya merasa membela, sehingga olehnya mereka tidak lagi mempergunakan akal sehat. Bahkan para pendidik, para guru menjadi salah kaprah, salah mengambil sikap, tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pendidik, tapi dia menjadi seorang hakim yang menjatuhkan vonis hukuman kepada siswanya karena berbeda, berseberangan dengan pendapatnya. Tentu ini sebuah sikap yang sangat tidak dewasa dan tidak perlu dipuji. Tetapi itulah keberadaan dari sentimen-sentimen negatif tadi akibat terjadi peperangan antara dua negara yang sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan kita sebagai orang Indonesia. Tema renungan kita malam ini yang saya mau bagi kepada saudara, mengutuk Israel. Dan apa hukumnya kalau kita mengutuk Israel? Itu yang perlu kita mengerti hari ini, karena peristiwa yang sedang terjadi ini pun telah mengakibatkan ada orang-orang tertentu yang menyampaikan kutukan kepada bangsa Israel. Entah dia punya kapasitas atau tidak, ya itu bukan bidang saya. Tetapi mereka sudah mengutuk Israel. Dan saya akan membuka firman kepada saudara apa konsekuensi ketika seorang manusia dari bangsa manapun yang berani menyampaikan kutuk kepada bangsa Israel. Apa akibatnya? Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga saya baca buat sahabat pemirsa sekalian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham ini menjadi Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri
yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang ngomong ini Tuhan. Yang menyampaikan firman ini Tuhan. Langsung bicara kepada Abram, yang setelah itu dia menjadi bapak orang beriman lewat sejarah perjalanan Abraham. Tapi di awal panggilannya, ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari Ur Kasdim untuk menuju satu tempat yang dia sendiri tidak tahu di mana tempatnya, tentu akhirnya di tanah Kanaan, tapi dia belum mengerti. Tuhan menyuruh dia untuk keluar dari kampungnya, pergilah ke suatu tempat, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan saya beritahu kepada sahabat semua dimanapun engkau berada malam ini firman Tuhan tidak bisa gagal. Firman Tuhan ini tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kalau Tuhan sudah berbicara, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, itu pasti terjadi. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, itu pasti terjadi. Jadi apa hukumnya ketika engkau, siapapun di bawah kolong langit ini yang mengutuk Israel, ini hukumnya. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang bicara kepada Abraham. Mungkin saudara akan berpikir begini, apa sih kelebihan Israel? Tanya Tuhan lah. Tapi firman Tuhan yang bilang, aku memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan setelah Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia memperanakkan Ishak di masa tuanya. Ishak memperanakkan Esau dan Yakub. Yakub memperanakkan 12, dan 12 itu menjadi 12 suku di Israel. Dan kalau orang Israel berdoa, sampai hari ini mereka berdoa, mereka selalu menyebutkan Bapa Abraham, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Mereka selalu ngomong seperti itu. Jadi biar kebenaran yang singkat ini menjadi bahan pencerahan buat sahabat pemirsa dimanapun kita berada, jangan mengutuk Israel. Makanya kita sebagai orang percaya, kita disarankan untuk berdoa memberkati Israel. Salam Israel, damai sejahtera bagimu. Kenapa? Karena ketika kita memberkati Israel, kita akan diberkati. Itu Tuhan yang bilang. Tapi kalau kita mengutuk, kita akan dikutuk. Dan tahu saudara, kalau Tuhan mengutuk, ya itu tidak bisa diprediksi. Namanya aja Tuhan semesta alam. Jadi biar kita mengerti hari ini, apalagi kalau kita yang tidak tahu, yang tidak mengerti persoalan antara Israel dan Hamas, terus tiba-tiba kita ikut campur. Lebih baik kita diam saja, banyak kita merenung, banyak kita belajar, dan lebih baik kita jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, supaya kita tidak ikut tercemar dalam dosa karena kedua bangsa yang sedang bertikai ini. Tuhan memberkati.